Shalom, puji nama Tuhan. Kembali bertemu dengan saya pagi hari ini. Saya akan ajak saudara untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan yang seringkali kita sudah tahu tapi kita abaikan atau kita ngengkel. Anda boleh buka di Rut pasal yang pertama. Ada yang pertama. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nah, saya tidak bicara tentang Rut pagi hari ini, tapi saya akan bicara tentang seorang keluarga atau sekeluarga yang berasal daripada Betlehem. Seperti kita tahu, juga Anda mungkin tahu, arti kata Betlehem itu adalah rumah roti. Nah, kalau kita ambil kiasannya, kita ingat adalah apa? Yesus adalah roti yang hidup. Pada Yesus ada jalan kehidupan. Pada Yesus ada air kehidupan. Nah, karena Yesus adalah roti hidup, makanya tidak salah ketika dia mengadakan perjamuan suci, Yesus mengatakan tentang roti, inilah dagingku, makanlah. Amin. Nah, kita kembali lagi pada topik. Ada seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab. Nama orang itu ialah Elimelek dan istrinya Naomi punya anak Mahlon dan Kilion. Sampai di Moab mereka tiba di sana dan berdiam di sana. Lalu Elimelek mati. Dia tinggal bersama dua anaknya dan punya mantu perempuan namanya Orpa dan Rut. Lalu mati juga itu anak-anak Naomi dan Elimelek. Dan yang terjadi apa? Setelah semuanya mati, Naomi kembali ke Israel. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Mereka ini adalah keluarga yang dari Betlehem, rumah roti. Betlehem adalah rumah roti. Yesus adalah roti kehidupan. Seharusnya mereka itu bisa mengerti akan firman. Tapi yang terjadi adalah apa? Mereka pergi ke Betlehem untuk menuju satu tanah asing, tanah Moab. Tanah yang tidak boleh didatengin. Apakah tidak boleh didatengin beneran? 100% tidak boleh? Ada beberapa kasus bahwa para pahlawan iman itu berada di tanah orang asing. Contoh Abraham, contoh Daud, contoh lagi Ishak. Dan yang paling akhir adalah Yesus. Yesus pernah tinggal di Mesir selama beberapa waktu. Tapi semua itu mereka lakukan yang saya sebutkan atas dasar perintah daripada Allah. Nah, keluarga dari Betlehem ini pergi ke Moab karena inisiatifnya sendiri, bukan kehendak Allah. Mereka tidak pergi ke sana dengan perintah Tuhan, tapi mereka pergi ke sana karena inisiatifnya, karena mereka melihat kesulitan ekonomi, masalah yang demikian berat membuat mereka harus melangkah keluar daripada rumah roti itu. Tetapi sayangnya mereka tidak tanya sama Tuhan. Seperti itulah kita manusia, apalagi kita manusia Kristen. Ketika persoalan boleh datang mendera, sebagai seorang Kristen atau yang mengaku Yesus adalah juru selamat, seharusnya kita tanya apakah ini kehendak Tuhan atau tidak, apakah ini harus dilakukan atau boleh dilakukan atau tidak. Banyak orang Kristen yang mengerti firman Tuhan tapi tidak melaksanakannya, seperti Elimelek dan Naomi ini. Harusnya mereka bertanya. Amin. Maka dari itu pagi ini saya ingatkan, apapun rencana saudara,
apapun keinginan saudara, libatkan Tuhan dalam setiap permasalahan hidupmu. Libatkan Tuhan dalam setiap rencanamu. Mulai pagi sebelum kau bekerja, bangun pagi, apa yang harus kita lakukan? Kita jalin hubungan dengan Kristus. Minta hikmat marifat supaya Allah menuntun kita dengan baik dan benar. Amin. Mari kita pejamkan mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas renungan pagi hari ini. Kami tidak mau seperti keluarga Elimelek Tuhan, yang dimana tidak melibatkan Engkau dalam setiap permasalahan hidup mereka, dalam setiap rencana mereka Tuhan. Kami mau Tuhan seperti Abraham, kami mau menjadi seperti Ishak, yang melibatkan Engkau dalam setiap permasalahan hidup mereka Tuhan. Sehingga kami boleh menuai berkat-Mu dimanapun, seperti Abraham, seperti Ishak. Di mana Engkau memberkati mereka dimanapun, karena Engkau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami awali dengan mengajak Engkau Tuhan Yesus ada dalam hidup kami. Sertai kami pagi hari ini bersama dengan istri dan anak-anak kami, bersama dengan orang tua kami Tuhan. Tuntun kami agar kami melakukan sesuatu hal seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.